Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari gedung gereja Gambar, saya menyapa saudara, salam sejahtera menyertai saudara sekalian. Mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini, kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami, dan biarlah apa yang akan kami lakukan di dalam persekutuan ini seturut dengan kehendak-Mu. Hadirlah di tengah kami, menguasai kami, sehingga kehendak-Mu boleh kami mengerti. Dalam Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 86, bait 1 dan bait 5. Mugi sampun anglangkungi. Mugi sampun anglangkungi dateng kula Rama, tiang kadang paduka wlasi, mugi mlesi ring kula. Yen kula mugi mlesi ring kula. Kula mireng tiyang kathah tampi berkah paduka. Ret kula ing angkat putra-Mu, mugi berkahi kula. Nggih kula mugi berkahi kula. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua, yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagia kita yang senantiasa membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Renungan pada saat ini diberi judul Ibadah yang Sejati. Setelah Paulus menjelaskan karya keselamatan Kristus harus nampak dalam kehidupan orang percaya, karena orang percaya adalah orang yang hidup baru. Kita pelajari pada pasal 6 surat Roma. Paulus melanjutkan bahwa hidup baru adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan mengerjakan segala sesuatu dalam diri seseorang itu karya Roh Kudus. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti dan Roh itu yang membimbing. Itu kita pelajari di dalam pasal yang ke-8. Tetapi hidup baru yang adalah hidup dalam kasih itu bukan soal asas. Bukan soal asas. Hidup baru itu berkembang dalam diri pribadi dan merupakan syarat dan standar. Jadi harus dilaksanakan. Standar ini
akan menjadi rutin. Kita tahu bahwa kata rutin, rutinitas, itu dari kata rute. Rute adalah jalan yang harus ditempuh. Sehingga pemahaman rutinitas adalah cara terbaik untuk dengan setia dan tekun melakoni kehidupan ini sampai akhir. Sehingga bukan nilai atau bukan pemahaman yang negatif tentang rutinitas itu. Dan yang mampu membiasakan standar ini hanya dua lembaga, negara dan keluarga. Dan kita tahu bahwa keluarga adalah gereja yang otentik. Nah, dari keluarga, dari negara, hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, seperti yang pada hari pertemuan atau renungan yang pekan lalu, kita mengutip dari Roma 11 ayat 36, di sana kita bisa mengambil kesimpulan, Allah mengetahui rencana, tujuan, dan pemenuhan hidup manusia. Karena Allah adalah pencipta, pelindung, dan tujuan manusia. Sehingga PR kita, apakah kita mengalami Allah sebagai pencipta? Apakah kita mengalami Allah sebagai pelindung? Apakah kita mengalami Allah sebagai tujuan kita? Nah, itu yang mendasari pemahaman di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadah yang sejati. Orang Kristen ternyata bisa salah memahami maksud Paulus. Mari kita lihat ada 3 kemungkinan yang salah dipahami oleh orang Kristen. Pertama, Paulus mengatakan hendaknya kita mempersembahkan diri sebagai kurban hidup kepada Allah. Itu sama dengan pengabdian, liturgi. Kita sering memahami sebagai panggilan untuk bertekun dalam doa dan ibadah. Padahal harusnya keseluruhan hidup kita. Yang kedua, Paulus mengajak hendaknya kita tidak serupa atau tidak mengikuti pola dunia. Kita memahami kita harus mengasingkan diri dari dunia. Tidak serupa dengan mengasingkan sangat berbeda. Paulus mengatakan hendaknya kita memberi tempat kepada Allah untuk mengubah diri kita melalui Roh Kudus. Kita memahami mengejar karunia-karunia roh, bukan mengejar buah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari apa yang kita pelajari hari ini, mari ketika kita membaca Alkitab, kita juga memahami apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab. Jangan kita mengartikan menurut pengertian kita sendiri. Tuhan menghendaki semua yang ada di dalam kehidupan kita ini menjadi persembahan kepadanya, menjadi ibadah yang sejati. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita menyanyi kidung Pasamuan Jawi nomor 435. Gustimu kepareng mundut ayat 1 dan ayat 3. Gustimu kepareng mundut, papan aneh hatimu, resi ono dimen patut, Gusti karso lumebu
Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami telah mendengar pengajaran-Mu melalui Paulus, supaya kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan sebenarnya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kami, bukan untuk prestasi dan penghargaan pada diri kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus mewujudkan panggilan-Mu ini. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan jemaat. Tuhan memberkati. Kami serahkan juga rencana-rencana kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Anak-anak kami yang masih studi, Tuhan bimbing untuk dapat mempelajari pengetahuan bagi pertumbuhan mereka melayani Tuhan. Yang telah menerima tempat di perguruan tinggi, mampukan mereka untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang belum diterima, Tuhan menolong mendapatkan jalan keluar untuk menerima apa yang menjadi panggilan-Mu. Kami juga menyerahkan negara bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, mampukan kami sebagai bangsa mengatasi pandemi supaya kami boleh hidup dengan sejahtera. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam kasih Tuhan. Jika malam nanti kami beristirahat, Tuhan melindungi kami. Semua kami mohon di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.